Salam jumpa kembali bagi saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan iman kita melakukan karya kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saya ulangi. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa-kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan ialah kuasa mengadakan tanda dan mujizat. Kuasa mengadakan tanda dan mujizat. Perjalanan Paulus bersama Barnabas ke Ikonium dalam rangka memberitakan Injil mengalami permasalahan. Ketika mereka masuk ke sinagoge, mereka mengajar banyak orang dan ternyata hasil pengajaran mereka, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang Yunani, banyak yang percaya kepada Yesus. Akibatnya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan peristiwa itu mengecam mereka. Bahkan mengajak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk mengusir Paulus dan Barnabas. Di situasi seperti itulah Tuhan berjanji, aku akan memberikan kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Menarik untuk kita telisik bahwa ternyata Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, Tuhan tidak akan membiarkan rasulnya atau hambanya sendirian dalam menghadapi persoalan pelayanan. Artinya Tuhan Yesus tetap mendukung setiap usaha penginjilan, pemberitaan kabar baik, entah kepada siapapun. Tanda dalam bahasa Yunani semeia berasal dari kata kerja semeion, sedangkan mujizat dari kata terata atau dari kata teras, artinya adalah keajaiban atau pertanda dari sorga. Keajaiban atau pertanda dari sorga ini merupakan karunia yang diberikan kepada setiap orang, setiap hamba Tuhan yang melakukan tugas penginjilan. Dengan kuasa memberi tanda dan kuasa dan memberi mujizat itu, diharapkan orang bisa percaya kepada Tuhan. Orang semakin meyakini bahwa Tuhan ada dan berkuasa atas bumi ini. Karena kuasa dan tanda mujizat itu adalah sebagai kemampuan istimewa yang diberikan kepada rasul, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan untuk mengubah yang tidak lazim menjadi lazim, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kuasa istimewa yang tidak setiap orang menerimanya, tapi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan akan boleh menerima kuasa, tanda dan mujizat ini. Ketika Paulus dan Barnabas melakukan kuasa, melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini, pertanyaan kita ialah dari manakah kuasa itu? Apakah kuasa itu dari Paulus atau dari Barnabas? Oh, tidak. Kuasa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu berasal hanya dari Tuhan.
Kita lihat misalnya kesaksian Alkitab. Kuasa itu datang dari Kristus. Nanti kalau kita baca Matius 10 ayat 1. Ketika Yesus memanggil ke-12 rasulnya, murid-muridnya untuk memberi kuasa kepada mereka mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh jahat dan mengusir penyakit dan segala kelemahan. Berarti kuasa itu bukan dari para murid tetapi dari Yesus. Dari mana lagi kuasa itu datang? Kuasa itu datang oleh kuasa Roh Kudus. Nanti kalau kita baca Roma pasal 15 ayat 19, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi mujizat dan tanda-tanda itu bukanlah inisiatif kita, tapi itu datang dari Tuhan. Pertanyaan kita selanjutnya ialah ketika kita mampu melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, untuk apa itu? Mengapa Tuhan memberikan kuasa itu kepada Paulus dan Barnabas? Apakah itu supaya mereka pamer, supaya mereka hebat? Bukan. Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada Paulus dan Barnabas supaya apa? Supaya mereka mampu membuktikan kebenaran Injil kepada setiap orang yang mereka ajar. Jadi dengan ada mujizat itu, maka pendengar akan semakin yakin bahwa Allah menguasai bumi, mencipta bumi, dan memberikan keselamatan. Yang kedua, memberikan kesaksian bahwa kerajaan Allah sudah datang dan sedang berada di bumi ini. Itu yang kedua. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dan sedang berkarya di dunia ini. Lalu yang ketiga ialah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang kurang beriman itu membutuhkan mujizat. Tapi orang yang sudah beriman tidak perlu mujizat. Tapi bagi orang yang lemah imannya membutuhkan mujizat. Itu yang berikutnya. Keempat, untuk menghilangkan berbagai rintangan dan hambatan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau ada rintangan dan hambatan ketika memberitakan Injil, datanglah mujizat. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata, lidah kita keluh, tapi ketika kita berhadapan kepada orang dan menjelaskan tentang Kristus, mungkin mulut, pikiran kita ditolong oleh Tuhan menjelaskan pribadinya melalui diri kita. Jadi menolong rintangan. Itu yang keempat. Yang kelima, untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita memiliki kuasa tanda dan mujizat, itu untuk memuliakan Allah, bukan mempopulerkan diri kita. Dari teks yang kita baca hari ini, ada beberapa perenungan kita. Yang pertama, mujizat dan tanda adalah sesuatu yang nyata dan dapat diminta kepada Tuhan. Saya ulangi, mujizat dan tanda adalah sesuatu yang nyata dan dapat diminta kepada Tuhan. Ingat, ketika kita sudah punya kuasa itu dan mujizat itu, jangan dipermain-mainkan. Tetapi itu tujuannya untuk menyatakan bahwa Injil ada di dunia ini, kerajaan Allah ada di dunia ini, untuk menolong kita ketika menghadapi rintangan, untuk menolong orang yang lemah imannya supaya percaya kepada Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua, mujizat dan tanda terjadi jika Tuhan menghendaki. Mujizat dan tanda terjadi jika Tuhan menghendaki. Entah seberapa kuat pun kita berdoa, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, mujizat dan tanda tidak akan terjadi. Jadi jangan paksa Tuhan melakukan tanda dan mujizat. Dalam nama Yesus sembuh, usir roh jahat. Dalam nama Yesus usir roh jahat. Jangan paksa. Tuhan tidak perlu dipaksa melakukan tanda dan mujizat. Karena itu adalah kehendaknya. Paulus dan Barnabas tidak pernah memaksa Yesus berkarya dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan akan menolong kita melakukan tugas-tugas itu dengan baik. Itu yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mujizat itu nyata.
dan bisa kita minta. Dan yang kedua, mujizat itu bukan kehendak kita, tetapi Tuhan yang menghendakinya. Tuhan yang merestuinya. Karena itu, jika kita memiliki kuasa tanda dan mujizat, pergunakanlah itu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan dan bergantung percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar bahwa Paulus dan Barnabas memperoleh tanda dan mujizat untuk melakukan karya penginjilan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas penginjilan di Ikonium. Dan hari ini juga kami terus memberitakan Injil-Mu. Jika kami menghadapi tantangan dan kesulitan, Tuhan berilah kami tanda dan mujizat, sehingga Injil-Mu dapat kami beritakan. Dan percaya, dan umat-Mu percaya kepada Engkau, bahwa kerajaan Allah sudah ada di bumi ini, dan terus bekerja untuk mempersiapkan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Tetap jaga kesehatan dan berkaryalah untuk Tuhan sampai akhir hidup kita. Horas, horas, horas.